wabarakatuh. Halo Sobat UT dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Inasa, UP BDJ UT Banda Aceh, NIM 0505076555. Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Hari ini Senin 21 April 2025, bertepatan di Desa Sua-Sua, Kecamatan Tepat Tengah, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh, untuk melakukan praktek yaitu mata kuliah metode dan teknik penyuluh pertanian. Nah, di unit satunya yaitu kunjungan usaha tani. Alhamdulillah, saat ini saya sudah berada di Desa Sua-Sua, Kecamatan Tepat Tengah, Kabupaten Simelu, di salah satu usaha kelompok tani Mekar Indah, yaitu dengan Bapak siapa? Bapak Jasmudin. Bapak Jasmudin. Dengan Sunardi. Bapak Sunardi. Saya sini Pak, tujuannya adalah praktek mengenai metode dan teknik penyuluhan untuk bapak-bapak ini mengenai tentang usaha tani. Nah, di sini saya ingin bertanya-tanya sama Bapak, apakah bisa masalah tanaman-tanaman bapak ini apakah pernah terserang penyakit, terserang hama? Pernah Pak ya. Hama apa yang sering diserang tanaman? Semacam apa namanya tuh? Hama kutu daun. Hama kutu daun. Termasuk apa namanya? Oteng-oteng. Oh, berarti kalau bahasa itu pertaniannya kepik daun Pak ya, yang terbang-terbang warna hitam ya. Iya, iya. Kepik daun Pak ya. Ulat ada Pak enggak? Ada juga ulat. Ada ulat. Yang sering dipakai obatnya, yang untuk mengendalikannya obat apa Pak? Sering dipakai untuk obat ini itu biasa pakai dengan antrakol. Kalau enggak pakai obat decis pernah Pak kasih obat-obat kimia gitu Pak ya, dikasih ya untuk pengendaliannya. Rencana ini mau kasih pakai Amitrakol. Amitrakol. Itu pengendaliannya Pak setiap hari atau kayak mana? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali Pak ya. Sama kawat daun. Ayo coba lihat tanamannya Pak. Semacam ini. Seperti ini Pak ya. Nah. Sebenarnya ini tanaman Bapak ini varietas apa nih? Timun Pak ya? Iya, timun. Sebenarnya tanaman Bapak ini sudah bagus Pak ya. Cuman kalau kita lihat dari segi tanamannya, kehidupannya masih kekurangan kemana ya, bukan kekurangan vitamin ya, cuman ada sesuatu serangan hama ini Pak. Padahal udah sering disemprot Pak ya dengan bahan kimia Pak ya. Iya, tapi masih juga diapakan ya, diganggu oleh hama tersebut Pak ya. Oke Pak. Nah, sekarang sudah ada inovasi terbaru yaitu namanya pestisida nabati Pak. Kita tidak perlu memberi obat mahal-mahal Pak. Tinggal kita buat dari bahan-bahan lingkungan kita sekitar ini seperti daun-daun mimba, daun sirsak, sabun colek. Nah, itu Pak bisa untuk obat pengendalian hama Pak. Tidak mesti harus kita membeli obat-obat kimia yang sangat mahal. Pak, sudah tahu dengar atau pernah lihat masalah pestisida nabati Pak? Pestisida nabati udah pernah dengar? Udah pernah Pak. Itu dari bahan-bahan alami. Itu namanya bahan-bahan dari tanaman lingkungan kita diproses untuk menjadikan salah satu obat. Itu obat pengendalian hama dan penyakit Pak ya. Itu prosesnya sudah tahu Pak belum? Nah, sekarang sudah ada di sini Pak. Judulnya masalah pembuatan pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang dibuat dari bahan alami seperti tanaman yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Seperti yang saya jelaskan tadi Pak ya. Adalah cara pembuatan pestisida nabati beserta alat dan bahannya Pak ya. Ini bahan-bahannya, pertama 1 kilo daun mimba. Dan 1 kilo daun sirsak, 1 kilo bawang putih, 1 liter air bersih, dan 1 sendok sabun cair. Nah, ini Pak
bahan-bahan yang keempat, kelima ini bisa kita cari di lingkungan kita, tidak payah harus mencari jauh-jauh Pak. Ini daun mimba ini sangat banyak manfaatnya. Ini bisa untuk obat diabetes, untuk penurunan kolesterol bisa juga Pak. Begitu juga dengan daun sirsak, sangat banyak keuntungannya. Nah, begitu juga Pak selanjutnya. Nah, ini cara pembuatannya kayak seperti ini Pak. Dan alat-alatnya yang dipakai adalah pertama blender, yang kedua wadah besar, yang ketiga saringan, yang keempat botol penyimpanan. Nah, setelah kita buat, kita blender, kita simpan ke dalam botol penyimpan. Nah, selanjutnya di sini ada cara pembuatannya. 1. Siapkan bahan-bahan. Siapkan daun mimba, daun sirsak, dan bawang yang segar. Bawang putih tadi Pak ya. Dan yang kedua, blender bahan-bahan daun mimba, daun sirsak, dan bawang putih hingga halus. Berarti kita blenderkan sampai halus Pak ya. Semua yang bahan-bahan tadi kita sebutkan. Ketiga, campur dengan air bahan-bahan yang telah dihaluskan dengan air dalam besar. Dalam ember besar ini Pak ya, dalam ember besar. Yang keempat, aduk rata campuran bahan-bahan dan air, biarkan selama beberapa jam atau semalaman untuk memungkinkan bahan-bahan aktif. Saring campuran menggunakan saringan untuk memisahkan bahan-bahan padat dari cairan. Nah, seperti itu Pak ya prosesnya, cara pembuatannya pestisida nabati. Selanjutnya, tambahkan sabun cair ke dalam cairan yang telah disaring untuk membantu campuran menempel pada tanaman. Selanjutnya, aduk rata campuran. Simpan pestisida nabati dalam botol penyimpanan yang tertutup rapat. Mengerti Pak ya? Cara penggunaan ini Pak, ini yang sangat perlu kali kita jelaskan. Cara penggunaannya nanti di lapangan Pak ya. Cara penggunaannya, 1. Encerkan pestisida nabati dengan air sebelum digunakan. Mengerti Pak ya? Diencerkan dulu pestisida nabatinya dengan air sebelum digunakan. Kedua, semprotkan pada tanaman yang terkena hama atau penyakit. Mengerti Pak ya? Berarti kita semprotkan ke tanaman yang terkena penyakit atau hama. Nah, yang ketiga, ulangi jika perlu penyemprotan pada tingkat keparahan hama dan penyakit. Berarti kalau tanaman Bapak masih tetap diganggu oleh hama atau penyakit, tetap Bapak semprotkan dengan pestisida nabati Pak ya. Dan keuntungannya ini Pak, keuntungan pestisida nabati, 1. Ramah lingkungan dibanding dengan pestisida kimia. Berarti pestisida nabati ini tidak mengganggu. Bisa pun kita makan, misalnya ada sebuah tanaman yang sedang berbuah seperti buah mentimun, kita semprotkan dengan pestisida nabati, setelah itu bisa kita makan. Kalau pestisida kimia terlebih dahulu kita cucikan Pak. Dan kalau pestisida nabati ini bisa untuk konsumsi keluarga gitu Pak. Dan yang kedua, biaya rendah dapat dibuat dengan biaya relatif. Nah, ini dia keuntungannya ini. Ini dapat kita simpulkan bahwa tanaman-tanaman kita bisa manfaatkan Pak. Cuma kita belum tahu informasi saja Pak ya. Makanya saya sebagai mahasiswa ingin menyampaikan motivasi tentang perlakuan untuk kebutuhan kita di depan. Nah, selanjut yang terakhir ini Pak, mudah dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia. Berarti mudah kita dapatkan dan mudah untuk proses pembuatan. Di sini ada yang perlu dipertanyakan Pak. Saya ditanyakan apakah Pak kita untuk padi Pak, untuk sawit gitu Pak. Takarannya dalam apa, dalam semprot Pak ya. Itu takarannya biasanya 10 tutup botol aqua tadi Pak, botol yang tadi penyimpanan. Itu berapa? Itu untuk 10 sampai 15 liter air. Untuk kebutuhan tanamannya sesuai sama Bapak nanti berapa disesuaikan. Jadi
ini kita jangan selalu memakai ya. Saya dari mahasiswa Universitas dari saran saya Pak ya. Kalau bisa jangan kita memakai bahan kimia karena bahan kimia itu sangat membahayakan bagi keluarga kita terutama Pak ya. Karena utamanya hasil panen itu kita makan sampai di rumah. Contoh misalnya seperti tadi ubi-ubian, sayur-sayuran, kita semprot dengan bahan kimia tadi, lalu sampai di rumah kita masak, kita makan sekeluarga, itu sangat membahayakan bagi kita. Jadi dengan adanya sekarang pestisida nabati ini sangat menguntungkan bagi kita. Tidak habis uang, mudah didapatkan bahan-bahannya, alatnya sudah di rumah, tinggal proses pembuatannya Pak. Nah, Kalau untuk padi Pak bisa Pak? untuk padi bisa, untuk seluruh tanaman bisa. Sangat bagus dipakai dengan pestisida nabati ini. Takaran pemakaiannya sama? Takaran pemakaiannya sama, bisa. Karena dia pestisida nabati tidak sama dengan dosis pestisida kimia. Kalau kimia harus ini dia, kalau banyak bisa mati tanaman ya kan. Kalau pestisida nabati ini berapa kita kasih dosisnya tidak berefek ke tanaman. Cuman cara proses pemberiannya aja Pak. Kita hati-hati karena campurannya juga ada di sini. Nanti cara pembuatannya ini Pak, pertanyaannya ya. Maunya langsung dibuat Pak ya. Jadi ini masih bertanya. Nanti cara pembuatannya kita jumpa di unit kedua Pak. Proses cara pembuatannya itu demonstrasi cara pembuatan pestisida nabati. Pak ya. Mungkin sampai di sini dulu acara ini penyuluhan masalah inovasi terbaru kita yaitu pestisida nabati, cara pembuatannya, cara proses pemberiannya. Mungkin saya mengganggu bapak-bapak nih. Terlebih dahulu terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.